Yohanes ini melukiskan bagaimana reaksi Yesus ketika menghadapi kedatangan Yudas, si pengkhianat itu dalam tanda kutip, dengan rombongan serdadu yang mau menangkap Yesus. Lalu bagaimana respon Yesus menghadapi kemarahan Petrus yang ingin membelanya. Nah ini dia. Kalau kita baca di perikop awal ini, tempat penangkapan tersebut adalah tempat yang sering Yesus kunjungi bersama-sama dengan murid-muridnya. Bagaimana Yesus memelihara persekutuan dengan Bapa untuk berdoa. Dan tentunya Yesus juga ajarkan doa ini kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya Yudas si pengkhianat ini nggak kesulitan mau cari Yesus. Karena Yudas tahu tempat Yesus berdoa. Tempat yang biasa Yudas juga kunjungi. Karena Yudas berada di tempat itu, di taman itu ya, bersama-sama dengan muridnya. Tetapi keberadaan Yudas pada saat itu bukan untuk berdoa. Tapi statusnya Yudas sebagai pemandu para musuh-musuh Yesus untuk menangkap dan untuk membunuh Yesus. Tapi ini menarik. Yesus sama sekali dia tidak menunjukkan keinginannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi ketakutan. Yesus tidak menunjukkan ketakutannya. Justru sebaliknya, Yesus dengan wibawa ilahinya, dia tunjukkan kepada Yudas dan juga para pasukan-pasukan yang akan menangkap Yesus. Dan yang menarik adalah ketika pasukan itu bertanya, di mana Yesus, dengan gamblang Yesus katakan, akulah dia. Ketika jawaban Yesus katakan, akulah dia, segera saat itu semua pihak musuh menyadari kewibawaan Yesus ada dalam diri Yesus ini sendiri. Dan hampir bersama dengan itu, kasih Yesus kepada para murid-muridnya itu dinyatakan ketika dia meminta agar mereka diizinkan pergi oleh para serdadu-serdadu tersebut. Nah, rupanya memang Petrus ini sudah menyiapkan pedang. Ini dia. Petrus sudah menyiapkan pedang untuk menyerang siapa saja yang mencoba menangkap Yesus. Tapi apa kata Yesus bilang? Sarungkan pedang. Sarungkan pedang. Saya mau katakan bahwa pengkhianatan dan permusuhan tidak boleh dilawan dengan permusuhan. Artinya kekerasan jangan dibalas dengan kekerasan. Ini yang disampaikan Yesus. Karena pedang tidak dapat menyelesaikan masalah. Kekerasan tidak dapat menyelamatkan. Tapi hanya kasihlah yang mampu menutupi permusuhan, ya, menutupi kekerasan, dan mengganti kekerasan itu dengan apa? Dengan penyelamatan. Kalau kita baca di Injil Sinoptik, sebenarnya Yesus ambil di telinga itu. Tapi memang tidak dicatat oleh kitab Yohanes ya. Tapi Injil Sinoptik, Yesus mengambil lalu mengembalikannya kembali kepada serdadu yang dipotong telinga yang namanya Malkus itu. Saudara, Anda boleh bayangkan peristiwa terjadi, kekerasan. Mungkin keadaan situasi dan keadaan kondisi itu panas mungkin ya, mencekam. Tapi dengan perbuatan kasih Yesus, katakan sarungkan pedang. Yesus mengambil telinga Malkus dan menempelkannya kembali. Sebenarnya ada mujizat di situ. Telinganya nempel kembali. Mungkin sebenarnya serdadu ketika melihat peristiwa tersebut, sebenarnya mungkin serdadu itu mungkin heran dan terkejut, apalagi Malkus. Tapi pada waktu mereka diam 1000 bahasa. Lihat bagaimana Yesus menyelesaikannya dengan kasih. Hanya kasih yang mampu menutup permusuhan dan kekerasan digantikan dengan penyelamatan. Kasih Allah inilah yang ingin Yesus sampaikan, bagaimana Yesus ingin menyelamatkan orang-orang pilihannya, yaitu hanya dengan digenapi jalan kematian Yesus Kristus itu sendiri.
Dan seluruh permasalahan dosa itu sebenarnya harus diselesaikan dari akar-akarnya. Dan hanya dengan menyerahkan diri taat kepada Allah lah, maka manusia bisa selamat. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Karena bagi Yesus salib itu adalah tujuan kedatangan ke dunia. Dan Yesus berkomitmen untuk menanggungnya. Dia harus meminum cawan murka Allah agar manusia dapat ditebus dan diselamatkan. Dan saya mau katakan, apa yang dialami Yesus itu bukanlah kekalahan, melainkan langkah awal menuju kemenangan atas dosa. Sekarang kita masuk ke perikop yang kedua. Menarik, dalam perikop ini, Yohanes memaparkan ada dua adegan yang berbeda. Tapi dibentuk, dijalin atau menjadi satu cerita. Yang satu peristiwa terjadi di dalam gedung, lalu peristiwa yang kedua terjadi di luar gedung. Nah, di dalam adegan yang pertama, kalau kita lihat, para prajurit ini menangkap dan membawa Yesus menghadap mantan imam besar. Mantan imam besar ini ternyata mertuanya si Kayafas, Hanas ya. Yang secara tidak langsung Hanas inilah sebenarnya yang menubuatkan kematian Yesus. Dan Hanas ini dia bertanya tentang Yesus dan murid-muridnya, tentang ajaran-ajarannya. Dan menyangkut tentang ajaran-ajarannya ini, Yesus menyatakan bahwa ajaran ini Yesus buat ini secara terbuka, nggak pernah disembunyi-sembunyi disampaikan. Ya, secara terbuka di publik. Hanas juga menanyai para pendengarnya mengenai kebenaran ajarannya itu. Dipertanyakan, tanya aja, tapi Hanas nggak melakukannya. Bahkan Hanas membiarkan Yesus diperlakukan secara kasar oleh seorang penjaga. Oh, bayangkan ditampar. Tapi ini menarik. Menyangkut murid-muridnya, Yesus memilih diam. Kenapa? Karena Yesus ingin melindungi mereka. Tapi sebaliknya, di adegan yang kedua, apa yang terjadi dengan Petrus? Justru Petrus menyangkal Yesus gurunya dan berbohong demi keselamatan dirinya sendiri. Padahal dia pernah berkata, biarpun mereka semua terguncang imannya, katanya, aku sekali-kali tidak. Bahkan Petrus pernah menyampaikan ini ya, dicatat ini di pasal sebelumnya, Yohanes pasal ke-13. Dia katakan apa? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini Petrus bilang dengan perkataannya sendiri. Tapi justru Petrus menyangkal Yesus. Dan ketika Yesus berdiri tegak menghadapi para penanyanya, Yesus tidak menyangkal satu hal pun. Yesus tidak menyangkal apa yang dikatakan mereka. Sebaliknya Petrus justru gemetar, ketakutan di depan orang-orang yang menanyai dia. Petrus menyangkal semua yang disebutkan orang-orang itu. Ini menarik ini. Kenapa? Petrus takut akan akibat yang terjadi bila mengetahui kedekatannya dengan Yesus. Petrus menghadapi pencobaan dan dia tidak dapat bertahan. Justru seharusnya sebagai murid Yesus, Petrus itu seharusnya bersaksi tentang Yesus gurunya. Karena itulah tugas sebagai seorang murid. Menyampaikan tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus. Tapi justru dia menyangkal Yesus. Kalau kita melihat cerita ini, mungkin banyak orang mencemooh Petrus ya, karena menyangkal dia. Ini Petrus ini sesumbar dia. Tapi coba mari kita ingat-ingat ke diri kita sendiri. Kita sebagai pengikut Yesus, pernahkah kita menyangkal Kristus? Pernah nggak kita menyangkal dia di depan orang banyak? Ya. Mungkin Anda nggak berkata-kata, mungkin Anda diam. Mungkin kita nggak membela iman kita, mungkin kita nggak berkata, mungkin kita nggak sesumbar seperti Petrus, tapi mungkin ketika dihadapi kebenaran, kita mungkin hanya berdiam. Mungkin secara tidak langsung. Tapi seberapa sering kita hanya tutup mulut?
ketika seharusnya kita menyuarakan kebenarannya. Mungkin ada banyak kesempatan-kesempatan untuk kita bersaksi tentang iman kita kepada Kristus, tapi kita mungkin memilih untuk diam. Kalau kita berdiam, sebenarnya kita nggak beda dengan seperti Petrus. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. Ketika Petrus menyangkal Yesus, saya catat di sini paling sedikit ada 3 kegagalan Petrus. Kegagalan Petrus yang pertama adalah Petrus membawa dirinya ke dalam pencobaan yang ia sendiri tidak dapat hadapi, yaitu tempat di mana ada musuh-musuh Yesus. Padahal Yesus telah meminta muridnya untuk pergi. Kalau nggak sanggup, jangan ke situ. Tapi Petrus ini gagal dia. Dia membawa diri ke dalam pencobaan yang dia sendiri nggak bisa hadapi. Di saat inilah Petrus menyangkal Yesus. Kegagalan Petrus yang kedua adalah ia tidak berjaga-jaga di dalam doa. Ia terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Sehingga ia gagal dalam ujian iman. Yesus sudah bilang, kamu berdoa. Enggak dia. Yesus katakan, kamu berjaga-jaga dan berdoa. Enggak juga dia lakukan. Justru ia ikut-ikutan masuk ke dalam apa? Pencobaan. Dia sendiri tidak dia tidak sanggup. Petrus dia tidak berjaga-jaga dan berdoa. Ini kegagalan dia yang kedua. Dan kegagalan yang ketiga Petrus, ia takut menghadapi konsekuensi bahwa ikut Yesus kadang harus menderita. Nah, ini dia. Petrus takut menghadapi adanya konsekuensi bahwa mengikut Yesus itu kadang-kadang harus menderita. Petrus menyangka bahwa mengikut Yesus itu akan mudah, bahkan mendapatkan posisi yang tinggi dalam kerajaan Allah. Sama seperti Yudas yang menyangkal Yesus. Kalau kita baca di Injil Sinoptis, Yudas itu sebenarnya baik dia. Tapi dibutakan dengan apa? Kedudukan. Dibutakan dengan harta. Dibutakan dengan nama baik. Petrus pun demikian. Ketika Yesus ditangkap, Petrus tidak siap menghadapi nasib yang sama. Di saat itulah Petrus gagal ya untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kegagalan ini mungkin bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengharapkan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan, wah, kita seolah-olah berani gitu menghadapi pencobaan. Pada saat kita bertemu dengan pencobaan, tiba-tiba kita mundur. Lalu yang kedua, mungkin bisa saja kita nggak berjaga-jaga dan berdoa. Mungkin harusnya kita berdoa dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati. Tapi justru kita mengandalkan kekuatan sendiri. Akhirnya kita nggak mampu. Kita gagal dalam pencobaan. Dan yang ketiga, bisa saja kita gagal. Karena kenapa? Saya nggak mau menderita tuh. Padahal dengan mengikut Yesus, kita harus siap menderita. Tapi menderita di dunia ini. Tidak untuk selamanya sebenarnya. Tapi penderitaan itu untuk mendewasakan kerohanian kita. Sebenarnya. Seandainya Petrus sanggup, mungkin dia tidak akan gagal. Tapi setelah kegagalan siapa? Kegagalan Petrus. Bapak Ibu, memang untuk mengikut Yesus tidak mudah. Kadang kita harus pikul salib, beban. Namun ingat, akan pengorbanan Yesus ketika kematian Yesus di kayu salib. Biarlah ini mendorong kita untuk tetap setia mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Karena kita nanti akan menerima mahkota. Lalu kita masuk sekarang ke perikop yang ketiga. Ini menarik ini. Kalau kita lihat di perikop yang ketiga, Yesus dianggap sebagai penjahat. Ini menarik ini. Kok Tuhan dianggap sebagai penjahat? Tapi inilah yang terjadi. Sebenarnya bukan karena Yesus jahat, tapi justru karena Dia baik. Ini dia. Bukan Yesus jahat, justru karena Dia baik.
Orang baik hanya masuk ke dalam penjara karena kebaikan mereka. Dan orang jahat itu tak senang kepada orang baik karena kadaran orang baik ini untuk mengungkap kejahatan mereka. Ini menarik ya. Coba kalau kita lihat. Orang baik itu hanya masuk ke dalam penjara bukan karena kebaikan mereka. Tapi ini orang jahat tidak senang kepada orang baik karena kehadiran mereka. Karena orang yang baik ini akan mengungkap kejahatan orang yang jahat ini. Dan ini yang terjadi kepada Tuhan. Kalau kita lihat orang-orang banyak itu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ini mereka orang-orang beragama. Setiap hari mereka mungkin pegang kitab Taurat. Setiap hari mungkin mereka di tempat ibadah. Mereka mentaati hukum. Karena untuk mencegah mereka berbuat najis. Ini kan ya. Tapi justru malah mereka merencanakan kejahatan terhadap Yesus. Ini menarik ini. Kalau saya baca, oh Tuhan, kadang-kadang kita seperti itu. Apa itu? Kenapa? Karena hanya iblislah yang bisa menuduh Tuhan itu jahat. Dengan tuduhan sejahat itu, jelaslah betapa jahatnya iblis itu. Dan juga para pengikut-pengikutnya. Saya mau katakan, orang-orang Farisi, ya, imam-imam kepala, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sangat saleh dan taat beribadah. Tapi, perhatikan ayat yang kita baca, bagi mereka, ini orang Farisi, gedung Pilatus itu najis. Tapi justru mereka bawa Yesus ke situ. Sebenarnya mereka nggak mau berbuat dosa. Ini mengerikan kalau saya melihat ini, aduh begitu jahatnya orang-orang ini. Tapi disebut orang-orang saleh. Sampai mereka nggak mau masuk ke dalam gedung karena bagi mereka najis. Tubuh mereka tuh harus dijaga agar benar-benar bersih supaya layak nanti ikut Paskah. Bayangkan, sebelum kematian Yesus ada raya Paskah. Tapi lihat ini, pikiran mereka, perasaan benci dan dengki terjalin menjadi satu hawa nafsu yang murka untuk membunuh dan menyalibkan Yesus. Luar biasa. Mereka adalah orang-orang taat dan saleh. Mereka dilarang untuk membunuh. Tapi untuk melaksanakan ambisi dan dengki mereka tersebut, mereka pinjam tangan orang lain. Yaitu Pilatus. Untuk menyalibkan dan membunuh Yesus. Makanya nggak heran Yesus sering bilang ini di Injil Sinoptik. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka seperti kuburan. Di luarnya penuh dengan bunga-bunga ya, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang busuk. Di luar kelihatannya bentuknya indah, tapi di dalamnya hatinya itu luar biasa, mengerikan. Apakah ini disebut dengan ibadah? Luar biasa ini ya. Lalu perhatikan ketika dibawa perbincangan Pilatus dengan siapa? Dengan Yesus. Dia katakan, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Ini kata Yesus kepada Pilatus. Sang wakil kaisar Roma ini di Yudea ini namanya waktu itu Pilatus adalah wakil kaisar Roma. Ya, di Yudea waktu itu. Dan penjahat yang menghakimi dengan ukuran kejahatannya. Namun seorang raja yang benar menghakimi dengan keadilan. Ini sebenarnya Yesus datang untuk memberi kesaksian tentang kebenarannya sebenarnya. Ketika Pilatus bertanya. Yesus sendiri dia bilang, dia adalah seorang raja yang baik dan sempurna atas kerajaan yang surgawi. Tidak heran bila di dalam dialog tentang raja dan kerajaan itu, sebenarnya kebodohan dan kegelapan hati dan pikiran Pilatus ini sedang ditelanjangi. Secara tidak langsung pembicaraan Pilatus dengan Yesus. Karena Pilatus sendiri tidak tahu tentang kebenaran. Walaupun Pilatus sedang pegang kuasa untuk menjadi hakim. Ini dia. Tapi justru Yesus disengsarakan. Yesus justru dihakimi, dituduh sebagai orang yang berbuat jahat. Dan ini dilakukan oleh Pilatus.
Walaupun secara tidak sadar sebenarnya Yesus pun sedang menghakimi Pilatus sebenarnya. Seharusnya Pilatus ini bijak, dia membuat keputusan. Namun ini dia, hatinya bercabang, membuat dia tidak berdaya. Saya coba search, ada kutipan Roh Nubuat tentang Pilatus di dalam Keriduan Segala Zaman. Hal 379, saya ingin bacakannya. Di sini Pilatus menunjukkan kelemahannya. Memang Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah. Tapi meskipun demikian, ia rela membiarkan ia didera untuk menenangkan para penuduhnya. Ini dia. Ia mau mengorbankan keadilan dan prinsip agar berkompromi dengan orang banyak. Hatinya bercabang dia. Dia berkompromi. Dia tahu Yesus nggak bersalah. Tapi dia coba untuk menenangkan hati ini dia yang di luar yang lagi panas ini. Dia mencoba untuk mendamaikan situasi dan keadaan, tetapi di satu sisi dia mengorbankan siapa? Mengorbankan kebenaran yang dilihat, yang sebenarnya dia sudah rasa. Lebih lanjut, Roh Nubuat mengatakan demikian. Hal ini menempatkan dia dalam keadaan yang tidak menguntungkan dia. Orang banyak mengambil kesempatan dari keraguan-raguannya. Ini dia. Dan berteriak lebih nyaring meminta nyawa orang tahanan itu. Jika pada mulanya Pilatus telah berdiri teguh enggan mempersalahkan orang yang didapatnya tidak bersalah, ia akan dapat memutuskan rantai celaka yang akan mengikat dia dalam penyesalan dan kesalahan seumur hidupnya. Sekiranya ia telah melaksanakan keyakinan akan kebenaran, maka orang Yahudi tidak akan berani memerintahkan dia bahwa Kristus akan dibunuh. Tetapi kesalahan itu ia tidak timpakan ke atas Pilatus. Tetapi Pilatus telah mengambil langkah demi langkah dalam pelanggaran akan angan-angan hatinya. Ia telah meminta maaf karena meriksa dengan keadilan. Dan sekarang ia mendapati dirinya dalam keadaan hampir tidak berdaya dalam tangan imam-imam dan penghulu-penghulu. Keraguan dalam kebimbangannya terbukti mengakibatkan kebinasaan. Dia hatinya bercabang. Tapi justru disinilah diambil kesempatan oleh para imam-imam. Ya, kelemahannya Pilatus tersebut. Inilah membuat dia tidak berdaya. Bagi Pilatus ini dilema. Pilatus memilih antara kebenaran dan kedudukan. Ini dia. Dilemanya, mana yang dia pilih? Kebenarankah atau kedudukan dia? Kalau dia memilih Yesus sudah jelas nanti pasti kedudukannya akan jatuh. Dan akhirnya Pilatus memilih antara suara hati dan kepentingan diri. Dan ternyata Pilatus lebih memihak pada kedudukan dan mementingkan suara hatinya. Memang betul Pilatus sudah berusaha. Tetapi untuk apa? Berusaha semaksimal bagi seorang Yahudi yang dibenci bangsanya sendiri. Ini dia. Memang betul, satu orang harus dikorbankan supaya kedudukan, kepentingan, dan ketentraman masyarakat itu terjamin. Ini yang dipikirkan oleh Pilatus. Luar biasa ya, demi kedudukan dan harga diri, berani mengorbankan kebenaran. Dan kita masuk ke perikop yang keempat, yang terakhir. Lihat ya, Pilatus memang tidak menemukan kesalahan Yesus. Karena memang betul Yesus nggak bersalah. Tetapi orang Yahudi ini tetap meminta supaya ada dihukum mati. Dan meminta Yesus sebenarnya dihukum mati. Pilatus kasih pertimbangan. Keamanan dan stabilitas politik yang jauh lebih utama. Maka itu sebabnya Pilatus rela mengambil keputusan yang bertentangan dengan kebenaran sebenarnya. Yang bahkan sebenarnya menumpas hati nuraninya sendiri. Itulah kejahatan itu ya. Jahatnya kuasa bila tidak dikontrol oleh kebenaran. Ini yang terjadi. Maka mulailah penyesahan itu. Lihat ya, Yesus dicambuk, Yesus dipermalukan. Lihat ya, luar biasa apa yang dilakukan mereka. Kalau dipikir-pikir, pernah nggak kita seperti Yesus diludah,
dicaci maki. Yesus sudah pernah. Semua ini demi untuk menyelamatkan kita. Inilah pengorbanan Yesus. Kasihnya yang begitu besar kepada kita. Supaya kita selamat. Dan Tuhan menderita. Pada sebenarnya ya, tidak satu pun dari kita nggak layak untuk beroleh kebaikan Kristus itu. Dia rela mati untuk kita. Nah, perhatikan bagaimana mereka memilih yang salah. Barabas itu dibebaskan, padahal dia penjahat ya. Ini penjahat yang sangat luar biasa ini. Tapi dia dipilih dibebaskan. Tapi justru Yesus yang tidak bersalah itu disalibkan. Emang ini sulit dipahami, ini nggak mengerti ya. Mengapa orang-orang banyak itu lebih suka memilih yang salah daripada yang benar? Tapi itulah kenyataan dunia. Coba perhatikan. Dunia sekarang kita ini lebih suka memilih yang salah, lebih suka yang viral-viral, padahal nggak benar. Itulah kenyataan dunia ini. Yang salah namun memuaskan diri lebih disenangi daripada yang benar. Ini dia. Udah salah tapi disenangi. Melebihi daripada yang benar. Tetapi ini dia, tidak memuaskan nafsu dan angkara murka itu ya. Pilihan yang salah memang mungkin membuat kita senang. Tapi lihat, kesenangannya hanya sesaat, hanya sebentar. Tapi nanti lihat, kehancuran yang hebat akan menyusulnya. Pilihan yang memuaskan kebanggaan diri dan untuk hanya sekedar membalas dendam pada pilihan yang salah sebenarnya itu. Nanti lihat ke depannya justru kehancuran demi kehancuran. Tapi disinilah indah dan ajaibnya rencana karya Allah itu. Ya. Keputusan salah manusia ini menjadi pelaksanaan dari rencana dan keputusan ilahi. Mungkin kita bertanya, oh kalau emang udah jadi rencana Tuhan, jadi apakah pengkhianatan Yudas ini dan keputusan jahat para pemimpin Israel ini jadi benar lewat rencana Allah telah digenapi? Enggak ya. Kenapa? Ini saya mau sampaikan. Memang betul, rencana Allah ini berjalan lewat mereka ini. Pemimpin Taurat, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Memang rencana Allah berjalan lewat mereka, tetapi ini dia. Tetapi sebenarnya mereka sadar ketika melakukan kejahatan itu dan mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Mereka sadar. Oleh karena dengki, benci, oleh karena kedudukan. Mereka tahu, mereka merasa tersaingi. Dan nanti mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, kalau kita melihat rangkaian dalam perikop ini, kita lihat bagaimana umat-umat Tuhan, kalau dibandingkan dengan kita sekarang ini, seperti itulah kita. Sering kita menyangkal Tuhan. Kita udah tahu bahwa ini salah, tapi kita tetap berbuat. Tapi lihat nanti ada akibatnya. Maka pada pagi ini dituntut kita sebagai umat-umat Tuhan. Mari kita ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika Tuhan berkata berdoa, berjaga-jagalah dan berdoa. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Jangan bawa kita ke dalam pencobaan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan dengan sesumbar, aku akan setia kepadamu. Tapi kita menghadapi pencobaan, kita justru menyangkal. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya. Dan biarlah kehidupan kita selalu mengandalkan Dia. Ini